Ribuan tahun lalu, jauh sebelum kata Indonesia dikenal, sebelum ada peta, dan sebelum ada batas negara, ada sebuah peradaban yang tumbuh diam-diam di jantung Kalimantan Timur. Di tepian Sungai Mahakam yang panjang dan megah, berdirilah sebuah pemukiman yang makmur, tempat nelayan, petani, dan pedagang yang hidup berdampingan. Dari sinilah sejarah kerajaan pertama di Nusantara akan lahir. Namanya Kutai Martadipura. Di tengah kehidupan yang damai itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari garis darah yang luar biasa. Ia bukan anak biasa, tapi cucu dari Kudungga, seorang pemimpin suku lokal yang bijaksana, dan putra dari Aswawarman, raja pertama yang membangun tatanan kerajaan Kutai. Kudungga dulu hanyalah kepala suku yang memimpin masyarakat di tepian sungai, tapi ia dikenal adil, pemberani, dan disegani. Saat pedagang dari India datang membawa rempah-rempah, kain, dan kepercayaan baru, Kudungga menyambut mereka dengan rasa ingin tahu. Dari situlah ajaran Hindu mulai masuk ke tanah Kutai. Putranya, Aswawarman, kemudian belajar banyak dari para Brahmana India. Ia memperkenalkan sistem kasta, upacara persembahan, dan gelar raja. Dari sinilah peradaban Kutai mulai berubah dari suku menjadi kerajaan. Dan pada masa inilah lahirlah Mulawarman, anak yang akan melanjutkan darah bangsawan dan memperbesar nama Kutai. Cerita rakyat mengatakan pada malam kelahirannya, langit Mahakam dipenuhi cahaya keemasan, dan sungai mengalir lebih tenang dari biasanya. Para pendeta percaya itu pertanda baik. Lahirnya seorang raja yang diberkati para dewa. Mulawarman tumbuh dengan dua ajaran, kebijaksanaan lokal dari kakeknya Kudungga dan ajaran Dharma dari kitab suci yang diajarkan para Brahmana. Dari kecil, ia diajarkan cara memahami alam, membaca arah angin, mengenal tanda musim, dan berbicara dengan rakyatnya tanpa membedakan kasta. Di usianya yang masih belia, Mulawarman sering diajak ayahnya menghadiri upacara suci di tepi sungai. Ia melihat sendiri bagaimana raja memimpin rakyat dan menghormati para dewa. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati dan pikiran. Saat remaja, Mulawarman mulai ikut melatih pasukan penjaga sungai. Kutai waktu itu belum besar, tapi sering kedatangan kapal asing dari India, Champa, dan mungkin juga Tiongkok. Mulawarman belajar diplomasi, strategi, dan keadilan. Ia dikenal ramah pada rakyat, tapi tegas pada penjajah. Orang-orang mulai berbisik, anak itu akan jadi raja besar, bahkan melebihi ayahnya. Tapi jalan menuju tahta nggak mudah. Setelah Aswawarman wafat, Kutai sempat dilanda masa gelap. Beberapa bangsawan mencoba merebut kekuasaan. Namun, Mulawarman yang masih muda waktu itu memilih menyatukan kerajaan lewat kebijaksanaan, bukan perang. Ia mendamaikan keluarga bangsawan, menenangkan rakyat, dan menegakkan hukum berdasarkan ajaran Dharma yang ia pelajari. Rakyat melihat ketenangan dalam dirinya. Para pendeta menganggapnya titisan Dewa Wisnu, sang pelindung dunia. Dari sinilah awal kisah besar itu dimulai. Anak kecil dari tepian sungai Mahakam kini telah tumbuh menjadi raja muda yang bijak. Ia bersumpah di hadapan api suci, demi sungai Mahakam, demi tanah leluhurku, aku, Mulawarman, akan membawa Kutai menjadi kerajaan cahaya, agar dunia tahu bahwa dari timur Nusantara lahir sebuah peradaban besar. Dan dari sumpah itu, sejarah Nusantara pun dimulai. Setelah melewati masa sulit pasca wafatnya Aswawarman, kerajaan Kutai Martadipura akhirnya menemukan kembali sinarnya. Di usia muda, Mulawarman resmi dinobatkan sebagai Raja Kutai. Upacara penobatannya berlangsung megah di tepi sungai Mahakam. Para Brahmana menyalakan api suci, rakyat berdiri di sepanjang tepian sungai, dan gong besar dipukul 3 kali,
tanda lahirnya era baru. Mula Warman tak pernah berambisi menjadi raja yang ditakuti. Ia ingin menjadi raja yang dicintai. Dalam pidato pertamanya, ia berkata, "Kekuatan raja bukan dari seberapa besar pasukannya, tapi dari seberapa dalam ia memahami hati rakyatnya." Dari hari itu, Kutai mulai memasuki masa keemasannya. Sungai Mahakam berubah jadi jalur perdagangan besar. Kapal dari India, Champa, dan Funan datang membawa rempah, kain sutra, dan logam. Sebagai gantinya, Kutai mengirim emas, rotan, dan hasil bumi. Di bawah pemerintahan Mula Warman, ekonomi tumbuh cepat. Ia membangun pelabuhan kecil di tepi sungai dan membuka hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan seberang laut. Tapi yang membuat namanya benar-benar melegenda bukanlah kekayaan, bukan juga perang, melainkan kedermawanannya. Catatan dari Prasasti Yupa, Tugu Batu peninggalan Kutai, menceritakan sebuah peristiwa luar biasa. Mula Warman mengadakan upacara besar untuk para Brahmana dan menyumbangkan 20.000 ekor sapi sebagai sedekah kepada mereka. 20.000 bro. Di masa itu jumlah segitu bukan cuma besar. Itu simbol bahwa Kutai sudah sangat makmur. Tapi bagi Mula Warman itu bukan sekedar pamer harta. Ia melakukannya sebagai bentuk bakti kepada para dewa dan rasa syukur kepada rakyatnya. Di tengah upacara itu, ia berdiri di depan rakyat dan bersumpah, "Selama aku bernafas, tak ada rakyatku yang akan kelaparan di tanah ini." Dari saat itu, nama Mula Warman disamakan dengan keadilan dan kebajikan. Ia juga membangun tempat-tempat suci, mengundang para Brahmana untuk mengajarkan ilmu dan hukum. Kutai jadi pusat pengetahuan di wilayah timur Nusantara. Dalam catatan legenda lokal, rakyat menggambarkan Mula Warman sebagai raja yang sederhana, suka berjalan di pasar, mendengarkan keluhan rakyat, bahkan ikut membantu petani saat musim panen. Rakyat menyebutnya Sang Raja Cahaya, karena katanya setiap kali ia lewat, udara terasa lebih hangat dan suasana menjadi damai. Tapi tak semua orang senang. Beberapa bangsawan lama iri dengan kekuasaannya yang besar. Mereka bersekongkol untuk melemahkan Kutai lewat perdagangan gelap dan fitnah. Namun Mula Warman dengan kecerdasannya tidak membalas dengan kekerasan. Ia mengundang mereka ke istana, memberikan hadiah, dan malah menjadikan mereka bagian dari pemerintahan. Hasilnya, musuh jadi sekutu. Kutai tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga stabil secara politik. Dalam masa pemerintahannya, rakyat hidup damai, pertanian berkembang, perdagangan maju, dan ajaran Dharma jadi pedoman kehidupan. Prasasti Yupa yang ditemukan hingga hari ini menjadi saksi nyata kebesaran seorang raja yang hidup lebih dari 1000 tahun lalu. Batu-batu itu menulis kisahnya dalam bahasa Sanskerta, agar dunia tahu bahwa di tanah Nusantara pernah berdiri kerajaan besar yang dipimpin dengan kebijaksanaan. Di masa Mula Warman, Kutai bukan hanya kerajaan, tapi peradaban. Di bawah sinar Dharma, Nusantara menemukan cahayanya yang pertama. Waktu berlalu, musim berganti, kerajaan Kutai Martadipura kini hidup dalam kemakmuran yang panjang. Di bawah pemerintahan Raja Mula Warman, rakyat hidup dalam kedamaian, hukum ditegakkan, dan nama Kutai dikenal sampai ke negeri seberang lautan. Tapi seperti halnya matahari yang selalu tenggelam di ujung hari, kejayaan pun perlahan mulai meredup. Di usia tuanya, Mula Warman sering menyendiri di tepi sungai Mahakam. Ia menatap air yang mengalir perlahan, sambil merenungi perjalanan panjang hidupnya. Dari seorang anak kecil yang bermain di tepi sungai, kini ia menjadi raja besar yang dihormati banyak negeri. Tapi di dalam hatinya, Mula Warman tahu bahwa segala kekuasaan adalah titipan. Dalam salah satu malam terakhirnya di istana, ia mengumpulkan para Brahmana, bangsawan, dan keluarganya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kutai telah mencapai puncaknya.
Tapi aku tidak ingin kerajaan ini runtuh karena keserakahan. Maka aku serahkan tahta ini kepada penerus yang akan melanjutkan Dharma. Suasana hening, tak ada yang berani bersuara. Mula Warman memandang api suci di hadapannya, lalu berkata lagi, "Aku lahir dari sungai ini, dan suatu hari aku akan kembali padanya." Setelah menyerahkan kekuasaan, Mula Warman memutuskan meninggalkan istana. Ia berjalan menuju hutan suci di tepian Mahakam, ditemani hanya beberapa brahmana dan pengawal dekatnya. Di sana, ia membangun tempat semedi dari batu dan kayu. Hari demi hari ia berpuasa, bersemedi, dan bermeditasi. Ia mencari ketenangan sejati, bukan di istana, tapi di dalam dirinya sendiri. Rakyat yang mendengar kabar itu datang dari segala penjuru. Mereka membawa persembahan bunga, buah, dan air sungai. Tapi Mula Warman hanya tersenyum dan berkata lembut, "Jangan tangisi aku tidak pergi, aku hanya kembali kepada asal kehidupan, kepada Mahakam yang telah memberi kita semua." Suatu malam, langit Kutai diselimuti kabut tebal, bulan tertutup awan. Para pengawal yang berjaga di sekitar hutan mendengar dentuman lembut. Lalu cahaya keemasan muncul dari gubuk semedi sang raja. Saat mereka mendekat, gubuk itu kosong. Hanya tersisa jubah kerajaan dan bunga teratai yang mekar di atas batu. Legenda berkata, Mula Warman tidak mati, melainkan berpulang ke alam para dewa, menjadi roh pelindung sungai Mahakam dan rakyat Kutai. Sejak saat itu, setiap kali air sungai tiba-tiba menjadi jernih di musim hujan, rakyat percaya Mula Warman sedang membersihkan dosa dunia. Hingga berabad-abad kemudian, nama Mula Warman masih disebut dalam doa, dalam cerita rakyat, dan dalam batu-batu yupa yang menjadi saksi hidup kejayaannya. Batu itu menulis, Raja Mula Warman, putra Aswawarman, cucu Kudungga, yang murah hati, bijaksana, dan mulia, telah memberikan persembahan besar demi kebaikan dunia. Kini, setelah lebih dari 1500 tahun berlalu, nama Mula Warman masih menjadi simbol-simbol tentang pemimpin sejati yang berkuasa tanpa keserakahan dan memimpin dengan kasih. Raga boleh lenyap, tapi cahaya tidak pernah padam, karena di setiap aliran sungai Mahakam masih mengalir jiwa sang raja, Mula Warman, penjaga pertama peradaban Nusantara.